bareng-bareng. Karena Tegal Kota 15 tahun kita mengalami degradasi di dalam membangun daerah. Ada kepentingan daerah yang lebih tinggi daripada kepentingan kekuasaan maupun kepentingan pribadi. Nah, inilah yang harus kita selesaikan. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu, maka harus terbentuk kebersamaan. Nah, kebersamaan inilah dibangun fondasinya pada kesadaran sosial kita. Kalau judulnya pertempuran ini harus ada duit, kalau yang hajatnya DPRD, oh kita sudah tahu, wong sama-sama nggak punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota dalam rangka menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Tegal, yaitu Bapak Haji Edi Suripno SHMH. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal. Apa kabar Pak Edi Suripno? Alhamdulillah baik Pak. Pak Edi Suripno lahir di Tegal 16 Maret 1978, menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kemudian berkarir di bidang politik bersama PDI Perjuangan, terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tegal 4 periode sejak 2004, 2009 sampai saat ini, dan saat ini menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal. Nah, supaya tidak kelewatan walaupun singkat, mungkin Pak Edi bisa bercerita perjalanan karirnya sejak awal sampai saat ini. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau saya di PDI Perjuangan merupakan generasi ketiga. Jadi mulai kakek saya, ibu saya, dan saya. Dan sejak kecil ya, kita kalau dulu sering diajak kampanye oleh ibu, bareng ngikutin kegiatan PDI saat masih PDI Segi 5 itu. Itu sejak kecil sudah sering ya dilibatkan. Nah, karir saya di PDI Perjuangan, saya mulai resmi masuk itu tahun 2000. Tahun 2000 pas ada Kongres PDI Perjuangan di Semarang. Saya salah satu peserta kongres yang berangkat dari unsur kader partai. Dari sana saya dipilih oleh DPC untuk menjadi peserta kongres tahun 2000. Dan tahun 2000 juga ada pemilihan ketua PAC, saya menjadi ketua PAC Tegal Barat. Setelah itu tahun 2004 ada konflik internal di PDI Perjuangan, saat itu pelaksanaan pilkada kalah, terus kemudian sempat ramai di internalnya karena 2004 itu dulu pemilihannya masih di gedung DPRD. Nah, kemudian ketua sama sekretaris dinonjobkan, saya ditarik menjadi sekretaris DPC. Jadi ketua PAC tahun 2004 saya sekretaris DPC, terus Konvercat tahun 2005 itu saya tetap menjadi sekretaris. Ketuanya masih saat itu Pak Tatang Suwandi. Terus kemudian saya sekretaris lagi, ketuanya Pak Iqmal. Jadi saya sekretaris 3 kali. Terus kemudian 2009-nya
Saya ketua DPC, 2015-nya saya ketua DPC dan 2019-nya saya juga ketua DPC. Kalau jabatan atau karir politik di DPR, saya masuk di DPRD sejak tahun 2004, Pak. Pemilu 2004, alhamdulillah sampai sekarang. Kalau 2004, saya dulu wakil ketua DPRD, karena dulu ketua DPRD kan dipilih dari dan oleh anggota. Jadi kalah pemilihannya. Baru 2009 baru otomatis partai pemenang. Nah, sampai sekarang otomatis partai pemenang, dan alhamdulillah PDI Perjuangan masih tetap sebagai partai pemenang di Kota Tegal sampai ke-6 kalinya. Sejak 99. Ya. Baik, luar biasa Pak Edi Suripno. Nah, mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 di Kota Tegal bagi PDIP dan bagaimana proyeksinya dengan hasil Pileg itu untuk persiapan Pilkada, Pilwakot 2024 ini. Ya, alhamdulillah bahwa PDI Perjuangan Kota Tegal masih tetap sebagai partai pemenang pemilu meskipun perolehan kursinya tidak mengalami kenaikan. Dulu kita 7 kursi, sekarang masih tetap 7 kursi, namun secara eskalasi perolehan suara kita mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilu 2019 yang lalu. Eskalasi suaranya naik, tapi dari perhitungan kursi kita belum bisa menambahkan kursi. Tetapi kalkulasinya masih sebagai partai pemenang pemilu di Kota Tegal. Sehingga ketika menjadi partai pemenang pemilu, tentunya PDI Perjuangan punya tiket untuk maju sebagai kepala daerah, baik secara mandiri maupun berkoalisi dengan teman-teman partai yang lainnya. Gitu, Pak. Bagaimana rencananya, Pak? Tetap akan mandiri ngusung sendiri atau juga akan melakukan koalisi supaya pemenangannya lebih mudah lah kalau makin banyak yang. Ya, saat ini kita sedang melaksanakan safari, Pak. Safari untuk membangun kesadaran bersama bahwa ada tanggung jawab sosial yang mesti ditunaikan sebagai warga masyarakat Kota Tegal. Apa itu? Yaitu menghadirkan pemerintahan yang kompatibel, pemerintahan yang dapat bekerja untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat. Maka dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari seluruh elemen. Untuk itu PDI Perjuangan lebih kecenderung untuk membuka kawan koalisi atau partner kerja di dalam pelaksanaan pemilu kada yang akan datang. Karena saya yakini bahwa tugas dan tanggung jawab untuk membangun kota menjadi tanggung jawab secara bersama-sama. Jadi kalau konsep politiknya PDI Perjuangan, mari kita sederhanakan pelaksanaan pilkada ini dengan pendekatan lokalistik. Pendekatan lokalistik artinya apa? Yang dibutuhkan oleh Kota Tegal apa sih? Yang diinginkan oleh masyarakat Tegal apa sih? Dalam proses politik atau proses demokrasi yang sudah berjalan, apakah tidak mampu Kota Tegal itu kemudian menghadirkan warganya untuk memimpin daerahnya sendiri? Tentunya kedewasaan politik ini sudah seharusnya menjadi berkembang untuk masyarakat Kota Tegal. Karena ada ikatan bonding, ikatan emosionalnya yang akan terbentuk ketika kemudian itu dihasilkan dari proses penyadaran kesadaran sosial tadi. Jadi PDI Perjuangan lebih mengarah pada bagaimana kita membuka seluas-luasnya untuk kerjasama dengan seluruh partai politik. Dengan menyederhanakan pilkada ini dengan pendekatan kepentingan lokal. Kepentingan lokal itulah yang menjadi arah atau guidance-nya kita di dalam menghadapi pilkada ini. Iya, baik. Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Edi Suripno ini.
eh, kepentingan lokal, tadi juga disinggung eh, masalah lokal, orang lokal itu kira-kira ya. Nah, itu sudah mulai apa dipersiapkan apa belum tokohnya ini? Apakah termasuk dari internal PDIP sendiri atau juga terbuka dari luar partai? Ya, artinya kalau itu kita terbuka dari internal ada, dari luar partai ada. Jadi artinya bahwa membangun kesadaran ini pun juga mengikat pada peran dan fungsi partai politik itu sendiri. Sejauh yang saya pahami, bahwa partai politik ini merupakan kawah sandera di muka, tempat di mana daerah mempersiapkan calon pemimpinnya. Maka sudah cukup dong. Sudah 5 kali kita melaksanakan pemilu sejak pasca 99, bahkan 6 kali dari pasca reformasi, artinya 30 tahun kita mempersiapkan konsolidasi calon kepemimpinan melalui partai politik. 30 tahun pasca reformasi. Ini sudah cukup. Artinya kalau kemudian dulu yang waktu reformasi dia ikut dalam partai usianya 20, kemudian sekarang sudah mengalami 25 tahun atau 30 tahun, berarti usia sudah sekitar 50. Usia di matang-matangnya bagi kader partai di daerah yang tentunya ini wajib dipertimbangkan oleh DPP partai. Tidak lagi kemudian kita flashback ke belakang karena belum siap stok kader kepemimpinan daerah, maka impor lagi. Begitu impor lagi, ini yang menjadi hari ini pengalaman bagi kita semuanya untuk warga Kota Tegal, 2 kali pemilu kita melaksanakan seperti itu. Akhirnya apa? Kepemimpinan yang terjadi, ikatan emosionalnya antara kepala daerah dengan masyarakatnya ini jauh tidak tertentu. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Jadi berarti seharusnya kader internal, apalagi PDIP kesekian kalinya ya, kalau nggak salah 6 kali berturut-turut menang pemilu, sehingga wajar kalau mempersiapkan kadernya sendiri dan kadernya juga sudah merasa siap. Nah, menurut saya salah satu yang paling siap Pak Edi sendiri. Ya, Pak Edi sendiri seperti apa? ya kalau saya prajurit Pak, kalau saya prajurit di PDI Perjuangan artinya bahwa PDI Perjuangan itu kan partai politik yang disiplin pengorganisasiannya itu sudah matang. Terus kemudian tata kelola proses kaderisasinya pun juga secara berjenjang ini sudah berjalan. Sehingga meskipun saya sudah lama di PDI Perjuangan, tetapi dengan tidak serta-merta saya bisa merasa saya yang paling berhak untuk mendapatkan tidak seperti itu. Artinya saya butuh bahwa penugasan ini akan diberikan oleh partai sehingga majunya kader PDI Perjuangan tidak kemudian dia bertanggung jawab pada dirinya, tetapi bertanggung jawab pada visi misi dan tujuan di mana partai itu berdiri, partai itu ada. Jadi ada kolaborasi yang secara keseluruhan bahwa saya maju itu bukan karena saya, tetapi saya maju ini karena ditugaskan oleh PDI Perjuangan. Iya, baik. Pak Edi sendiri kalau tidak salah sudah pernah maju, jadi sudah punya pengalaman, sehingga kalau mungkin maju lagi sudah apa namanya ya, sudah berbekal Ya, memperbaiki Bismillah pengalaman Pak. yang lalu lah. Bismillah. Artinya memang dulu saya pernah bareng Pak sama Pak Iqmal. Ya, cuman kurang suara. Jadi ya tahun 2013 pemilu kada saat itu saya ditarik oleh Pak Iqmal untuk menjadi calon wakilnya. Tapi perolehan suaranya kurang kurang kalah sama Bunda Sita dan Pak Nur Soleh saat itu. Ya, Pak Edi, saya mendapat catatan yang menarik ya. Saya dikirimi ada orang mengirim catatan kepada saya. Di tempat-tempat lain itu petahana atau incumbent yang sebelumnya menjabat itu selalu mempunyai kelebihan, mempunyai apa ya daya tarik, daya dukung yang lebih besar. Kota Tegal ini aneh datanya. Jadi tidak ya, ada petahana yang 2 kali.
Jadi petahana itu asal maju kalah, Pak. Nah ini apa komen Pak Edi? Ya karena kalau saya melihatnya, bondingnya itu yang tidak terbentuk, Pak. Ikatan emosionalnya antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya itu dalam proses politiknya belum terbentuk. Kemungkinan saat itu, ya keberadaan partai-partai, teman-teman ketua-ketua partai itu pendewasaan politiknya masih merasa belum cukup. Sehingga butuh orang lain, butuh pihak dari luar, yang kemudian begitu ditawarkan atau begitu jadi kepala daerah, maka kemudian bondingnya tidak dekat. Maka saya sering berkelakar, bercanda sama teman-teman masyarakat, sama kelompok masyarakat dan semuanya. Kalau saya berkelakar begini, kamu milih anggota dewan, jumlahnya 30 orang. 10 orang anggota dewan itu RPP, katakanlah rada pelongo-pelongo, kalau bahasa Tegalnya begitu, Pak. Itu tidak jadi masalah. Karena masih ada 20 orang yang bisa diajak berpikir. Tapi kalau kamu milih kepala daerah, dia hanya satu. Begitu salah pilih, akibatnya di 300 orang. Nah, inilah yang kemudian menjadi pendewasaan di dalam membangun kesadaran sosial di masyarakat Kota Tegal. Dan insya Allah saya yakini masyarakat Kota Tegal sudah menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang secara emosional, secara kultur dan pertanggungjawaban sosial mereka bisa bekerja. Buktinya perolehan suara antara pemilu legislatif di DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota tidak paralel. Tidak paralel. Artinya kalau memang ada DPR RI yang dia sudah bekerja, sudah membantu masyarakat, dan masyarakat mengetahui kinerjanya, pasti dia akan pilih. Pasti dipilih. Meskipun partainya dia tidak suka, atau meskipun partainya dia lebih kecenderungan partai A, tetapi anggota dewannya bisa ke orang ini. Nah, artinya ketika saya melihat komposisi perolehan suara yang tidak paralel, maka saya menyimpulkan bahwa Kota Tegal masyarakatnya sudah terdidik dan secara kaderisasi kesadaran sosialnya sudah selesai, Pak. Ya, nah Pak Edi, kalau saya melihat sementara ya PDI pasti firm mencalonkan sendiri. Kalau berkoalisi mungkin tetap calonnya dari PDI atau mentoleransi wakilnya dari partai lain. Demikian juga Partai Golkar karena kursinya sama-sama 7. Nah minimal akan ada 2 pasang ini. Kalau menurut prediksi Pak Edi akan ada berapa pasang? Akan ada koalisi lagi nggak di luar PDI dan Golkar? Ya secara normatif itu kalau melihat kemungkinan bisa 4 pasang, Pak. Normatif. Ya. Jadi PDI, Golkar sendiri, kemudian sisanya di luar PDI dan Golkar, berarti kan masih ada PDI 7, Golkar 7 kan 14. Berarti sisanya masih ada 16. 16 itu masih bisa dimungkinkan menjadi 2 pasangan. Hanya persoalannya stoknya itu ada apa enggak. Terus kemudian terbangun komunikasinya atau enggak. Kalaupun terbangun ya maksimal 3, Pak. Nah, normatifnya bisa 4. Cuman maksimal melihat konstelasinya itu bisa 3 pasangan. Nah, syukur-syukur begitu saat ini saya melihat teman-teman sangat terbuka, teman-teman sangat punya kesamaan visi untuk membangun Kota Tegal, sehingga kayak PDI Perjuangan dengan Golkar, dengan PKS, dengan partai-partai yang lain, semuanya sederhana. Bahkan ekstrimnya saya bilang, ekstrimnya, Pilkada 2024 ini adalah hajatnya DPRD Kota Tegal. Ekstrimnya seperti itu. Loh bagaimana? Karena ketua-ketua partai itu ada di sana. Ketua-ketua partai ada di gedung utara. Maka kemudian ketika dibangun kesadaran bahwa ini adalah hajatnya DPRD Kota Tegal, ya tinggal kita berembuk saja antar ketua partai. Bahkan kalau kita mengkelakar,
Loh, kita sederhanakan pilkada kenapa sih? Realita kemenangan politik itu adalah sebagai harapan, sebagai tujuan dari masyarakat. Ya clear saja. Ayo, Ketua DPD Golkar, Pak Wasman, pasangan sama saya, ayo. Kita selesaikan pilkada di Kota Tegal, kita selesaikan harapan masyarakat. Itu saya kira lebih linier. Dan saya bisa sampaikan dengan teman-teman yang lain. Udahlah, kita sederhana saja, bareng-bareng. Karena Tegal Kota 15 tahun kita mengalami degradasi di dalam membangun daerah. Ada kepentingan daerah yang lebih tinggi daripada kepentingan kekuasaan maupun kepentingan pribadi. Nah, inilah yang harus kita selesaikan. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu, maka harus terbentuk kebersamaan. Nah, kebersamaan inilah dibangun fondasinya pada kesadaran sosial kita. Kalau judulnya pertempuran ini harus ada duit, kalau yang hajatnya DPRD, oh kita sudah tahu, wong sama-sama ndak punya duit. Iya, loh, kalau kadernya DPRD Kota Tegal, ukurannya kan sudah tahu, Pak. Yang bikin repot itu kan ketika kemudian dari luar. Nah, kalau dari luar, ini yang kemudian menjadi pragmatis murni. Pertempurannya menjadi tidak sehat. Nah, akhirnya memelencengkan tujuan daripada pemilu itu sendiri. Akhirnya tergelincirlah harapan masyarakat karena pertempurannya itu yang tidak dijaga. Dan ini yang saya bangun sama teman-teman. Maka kalau kemudian saya bercanda sama teman-teman, partaimu sehat apa enggak? Kalau partainya sehat, kadernya sendiri dong yang diajukan. Fungsi partai itu adalah mempersiapkan kader calon pemimpin. Kalau kemudian orang lain, bukan kadernya sendiri, oh enggak sehat. Itu partainya enggak sehat. Udah 30 tahun pasca reformasi loh. Ini yang harus disadari oleh teman-teman partai. Ada pertanggungjawaban partai kepada publik. Dan ini yang enggak pernah publik menuntut kepada partai. Kalau publik menuntut partai itu kan repot, Pak. Saya kira menarik. Kalau PDIP dan Golkar Tegal berkoalisi, ya itu selesai soalnya. Nah, Ya, tapi kan ada masalah, Pak Edi. Kalau Pak Edi tadi mengatakan bahwa semua ada di DPRD, sekarang kan ada ketentuan. Kalau yang kan maju itu harus mundur. Nah, ini banyak yang ragu-ragu. nah, ya ini kan hanya persoalan eh, persepsi saja. Persepsi karena belum nyampe pada titik kesimpulan yang pasti. Ya karena gini, Pak, habis perang, habis tempur 2024, kas luka itu belum sembuh. Nanti kalau Agustus itu kira-kira sudah sembuh lah, Pak. Kalau sudah sembuh baru akan dipertimbangkan. Oh ya, berani. Saya kira teman-teman di Kota Tegal seperti itu. Jadi PDI Perjuangan saya hampir semua dengan partai, termasuk dengan PKS. Ayo bareng. Kalau kita sederhanakan, karena kita kumpulkan semua, termasuk dengan PKB. Ayo kita bareng. Ayo dengan siapapun. Kita mencoba untuk terbuka, menempatkan kepentingan daerah yang lebih utama daripada kekuasaan. Karena kita tahu kok, toh pada akhirnya pembahasan kebijakan itu ada di parlemen dengan didiskusikan bersama-sama. Nah, terus ngapain kita harus bertempur untuk yang pada akhirnya kita mengorbankan kepentingan rakyat kita sendiri? Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, baik. Pak Edi, kita sudah bicara tentang partai, sudah bicara tentang orang. Nah, sekarang terakhir sebenarnya kalau misalnya siapapun ya, nanti apakah mungkin Pak Edi yang jadi wali kota atau siapapun, itu apa yang harus diselesaikan 5 tahun yang akan datang? Ini kan orang dipersiapkan untuk menghadapi masalah-masalah. Ya, yang pertama itu adalah reformasi birokrasi.
Karena 2 kali pemerintahan, 10 tahun, mungkin 15 tahun dengan Pak Iqbal, dengan Pak Habib Ali dulu, birokrasi itu tidak firm. Ada persoalan internal di dalam tubuh birokrasi. Ketika kemudian dulu Pak Iqbal, Pak Habib itu mungkin pertempurannya tidak begitu tampak. Begitu Pak Ibu Siti Masita dengan Pak Nur Soleh itu sangat konfrontatif. Begitu lagi sekarang. Dedion dengan Pak Jumadi juga konfrontatif. Akhirnya apa? Birokrasi yang kita harapkan bisa melayani, bisa melindungi, bisa bekerja secara profesional, hari ini kita tidak mendapatkan birokrasi yang seperti itu. Karena apa? Pimpinan di atasnya tidak firm di dalam bekerja melaksanakan tata kelola pemerintahan. Maka ke depan sudah tidak penting lagi kita berbicara. Karena kalau menempatkan kepentingan rakyat di depan, maka ayo, jangan sampai kemudian kepala daerah dengan wakil kepala daerah, terus kemudian konflik lagi, tarung lagi, birokrasinya nanti terpecah lagi. Akhirnya rakyat ini tidak terlayani. Nah, kita belajar dari 15 tahun seperti itu. Maka yang saya katakan, saya akan pastikan reformasi birokrasi ini harus tertata. Dan kata kuncinya adalah ada bonding, ikatan yang sama antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Apapun partainya, kita lebur, kita utamakan pada tujuan kita memimpin daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya Kota Tegal menjadi etalase bagi hinterland daerah yang lainnya. Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal. Etalasenya ada di Kota Tegal. Kalau kemudian etalase ini bisa ditata dengan baik, maka multiplier efeknya itu akan berkembang kepada daerah yang lain. Dan etalase ini pun juga kita punya potensi daerah yang bisa kita telusuri, terutama pelabuhan. Bagaimanapun juga pelabuhan Tegal ini punya potensi yang luar biasa. Bahkan mohon maaf, Pelindo 3 Pelabuhan Tegal ini yang dulu mensuplai, keuangannya mensuplai pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Tanjung Mas Semarang itu keuangannya dari penghasilan Pelabuhan Tegal dulu. Dulu betapa luar biasanya Pelabuhan Tegal. Dari sisi bongkar muat kayunya, dari sisi ikannya saja, juragan kapal, para nelayannya, ini terbesar se-Jawa Tengah. Dan sampai hari ini pendapatan di PPI itu se-Jawa Tengah paling besar di Kota Tegal. Dibandingkan dengan Pati, Rembang, Kendal, dan sebagainya. Kota Tegal punya potensi kelautan itu. Nah, ini yang juga belum tersentuh, belum tergarap secara maksimal. Maka yang ke depan, 2 hal inilah yang menjadi prioritas. Dan terakhir, yang menurut saya penting di tata kelola, di dalam membangun kekuatan sumber daya manusia. Itu apa? Dengan hadirnya pemerintah untuk menguatkan reform agraria, kedaulatan hidup rakyat ini juga harus kita perhatikan. Banyak sekali masyarakat yang menempati lahan milik pemerintah daerah. Buat apa lahan itu? Ya sudah, mereka sudah menempati 50 tahun lebih. Toh pemerintah daerah tidak akan membangun perkantoran. Kenapa sih tidak kemudian dilepas untuk dapat dimiliki oleh masyarakat? Agar masyarakat punya kekuatan kedaulatan hidupnya. Nah, tanah itu menjadi tanah yang produktif. Bisa didaya gunakan oleh masyarakat itu untuk tambahan modal dan lain sebagainya. Nilai asetnya pun juga akan bertambah dengan status tanah dirubah yang dulunya milik pemerintah kota kita lemparkan kepada masyarakat dengan cara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apakah tukar guling, apakah membeli dan lain sebagainya. Reform agraria ini pun juga menjadi salah satu isu dalam rangka penguatan kemandirian. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah etalase di dalam katanya adalah kota jasa dan industri, tetapi hanya sebatas kata-kata saja. Pemberdayaan untuk ke bawah pengelolaannya ini belum ada satu ikatan yang firm di dalam melaksanakan ini. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Tentunya kita harus jaga, karena daerah dekat pesisir, satu ancamannya air dari atas. Kalau kemudian Kota Tegal tidak hujan,
tapi kok kenapa Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan kok kebanjiran? Itu berarti hujannya dari atas. Dari kabupaten larinya ke laut. Nah, di sinilah yang kemudian ada sumbatan yang sering kali tidak ada hujan, tidak ada apa, kok tahu-tahu banjir di 2 kecamatan itu. Nah, ini pun juga menjadi perhatian khusus dalam rangka kita membangun kesamaan dengan daerah sekitar dan tentunya melibatkan Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mendirect secara keseluruhan kaitannya dengan urusan infrastruktur ini. Karena kalau infrastruktur diserahkan kepada daerah, duit daerah habis untuk membangun infrastruktur, sementara pemberdayaan masyarakatnya ini yang belum kena. Ya, oke. Terima kasih sekali Pak Haji Edi Suripno, SHMA, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal dan anggota DPRD Kota Tegal. Luar biasa, menarik apa yang disampaikan, dan menjadi referensi, menjadi motivasi bagi masyarakat Kota Tegal untuk menyongsong memilih pemimpinnya yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan masalah 5 tahun mendatang. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Saya sukses, juga matur. Sukses juga buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.